Tony lagi progres ya ke itu ya ke Bandung ya. Luis, sudah Luis. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga di tempat ini, khususnya untuk Oma Paulina Lumintendang bersama anak-anak dan cucu-cucu boleh menerima kami untuk beribadah. Ini merupakan ibadah pertama di tahun 2022. Kita boleh bersyukur sudah melewati tahun 2021, kita memasuki tahun 2022 ini dengan sukacita untuk masuk di dalam ibadah keluarga. Ibadah keluarga akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Karinda. Saya rasa semua sudah pada mengenalnya. Baiklah, sebelum masuk di dalam ibadah, kami mengundang keluarga menyampaikan sambutannya. Silakan. Ya Pak? Mari depan sini. Oh, Ibu Seli yang mewakili umat. di sini. Kita jalan masuk. Maju lagi. Supaya bisa kedengaran. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, teman bersama pendeta Samuel Karinda atas kehadirannya. Terima kasih ya pendeta yang akan memimpin ibadah malam ini. Kiranya dari awal hingga akhir acara nanti Tuhan akan ya sudah banyak bicara. Terima kasih atas kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Maaf. Terima kasih Bu Seli. Bu Seli adalah istri dari Antoni Lumintendang, anak di sini. Sebelum kita masuk di dalam ungkapan situasi, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam saat teduh. Silakan. Kamu sini aja. Ini pakai. Ibu Bapak sekalian, kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Kita bisa lihat di keluarga yang di rumah juga. Suatu malam aku bermimpi. Aku sedang berjalan di sepanjang pantai dengan Tuhanku. Di langit yang gelap melintas pemandangan dari hidupku. Untuk setiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu milikku dan satu milik Tuhanku. Saat adegan terakhir dalam hidupku terjadi di depanku, aku melihat kembali jejak kaki di pasir.
hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku menyadari bahwa ini adalah saat-saat terendah dan paling menyedihkan dalam hidupku. Ini sangat menggangguku. Dan aku bertanya kepada Tuhan tentang hal itu. Tuhan, Engkau mengatakan bahwa ketika aku memutuskan untuk mengikutimu, Engkau akan berjalan dan berbicara denganku sepanjang jalan. Tetapi aku sadar bahwa selama masa-masa paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa ketika aku sangat membutuhkanmu, Engkau meninggalkanku. Dan Tuhan pun berbisik, anakku yang berharga, aku mencintaimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan dikala engkau mengalami pencobaan dan ujian, ketika kamu hanya melihat satu pasang jejak kaki, saat itulah aku menggendong. Umat Tuhan, mari menghadap Tuhan dengan kepastian iman bahwa Tuhan beserta kita dalam segala keadaan, juga saat situasi tersulit sekalipun di tahun 2022 ini. Kita datang beribadah kepadanya dengan penuh syukur dan kasih. Memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17. Kami undang untuk berdiri, Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan Allah hadir. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada malam yang indah ini kami anak-anak-Mu sektor pelayanan 11 boleh dipersatukan kembali berkumpul di tempat ini di keluarga Paulina Lumintang. Tuhan, kami ingin beribadah, kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Arunda. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan akan iman kami. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam bacaan Mazmur yang terambil di dalam Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan 6. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita akan baca secara responsorial.
Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam tempat perawanan yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan musik tetapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seru. Pujilah Dia dengan jeracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan cakap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyi kembali Kidung 517 bait 2 dan 3. Kami silakan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuki pelayanan firman kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah persekutuan keluarga di tempat ini sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah dalam Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai dengan 7. Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai dengan 7. Firman Tuhan menyatakan, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya. Ya Tuhan. Lalu firman-Nya,
Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatukkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Oma Paulina yang kami kasihi, anak-anak, cucu-cucu yang walaupun ada yang di luar kota ya, tapi tidak akan pernah mengurangi kebersamaan kami, sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Nah, judul khotbah kita pada saat ini melangkah dengan iman. Ibu, bapak-bapak pasti sudah tahu kan, kalau melangkah dengan iman berarti tanpa ragu, ya kan? Kemudian pasti, ya, tanpa ragu, pasti, apalagi itu? Yakin, ya, apalagi? Kalau Oma, apalagi? Percaya. Jadi artinya kalau kita mau melangkah itu benar-benar harus memiliki iman yang kuat. Jangan ada cerita. Saya boleh cerita ya. Ini cerita orang mabuk. Cerita orang mabuk ini kebetulan dia tinggal di Manado. Dan mabuk, Manado lagi. Jadi dia cerita begini. Satu kali dia mabuk, kemudian dia mau pulang ke rumah. Nah, namanya kalau orang mabuk melangkah gimana? Miring-miring kan? Jadi kalau di luar negeri, kalau misalnya lihat mobilnya ugal-ugalan, kalau polisi tangkap, yang pertama dilakukan dikasih berhenti, terus disuruh jalan. Suruh jalan 10 meter. Jadi polisi itu kasih garis putih, ya, garis putih itu 10 meter. Jalan. Jadi kalau dia jalan agak ke kiri ke kanan, langsung ketahuan. Berarti dia mabuk. Udah, kalau sudah mabuk ditangkap. Ditangkap, karena direhabilitasi, SIM-nya dicabut. Ya.
Jadi itu. Nah ini orang Manado ini mabuk. Pulang rumah. Terus di tengah jalan dia lapar. Di jalan dia lihat ada bungkusan dari apa? Bungkusan lah gitu ya, bungkusan. Terus ya dasar orang mabuk gitu kan. Dia langsung berhenti. Walaupun di jalan miring-miring kan udah lapar, dia berhenti. Terus dia berpikir begini. Kue. Bukan. Dan namanya orang mabuk kan. Dia lihat di tengah jalan ada bungkusan yang lagi lapar, kue. Tapi kemudian dibilang, bukan. Pas dia sudah mau ambil, bukan, ini kotoran. Dia berhenti. Dia jalan. Terus karena dia lapar, dia balik lagi. Itu kue. Ini kue enak. Dia mau ambil, tanda kotoran. Jadi artinya mau dilihat di sini dia melangkah ragu, sudah mabuk, terus punya dua pilihan, kue dan bukan. Dia jalan, oh itu bukan kue. 10 langkah dia jalan, walaupun dia jalan termiring-miring, dia bilang, enggak, tadi itu kue yang jatuh dari motor. Itu pasti makanan. Rumah masih jauh, kita so lapar. Dia balik lagi. Kue, bukan. Jadi bikin lama gitu, ceritanya dibikin lama. Kue, bukan. Kue, bukan. Dia baru jalan 1 langkah, enggak itu kue. Dia pegang, apa saya bilang? Kan kita sudah bilang tadi. Kenapa kau ambil? Dia berbicara tentang diri sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan berjalan tanpa arah. Sudah mabuk, masih pakai pilihan lagi. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hal seperti ini juga pun kita kalau mau melangkah harus terarah. Nggak boleh bimbang dan ragu. Kalau terlalu banyak pilihan, memang hidup ini adalah pilihan. Tapi kalau terlalu banyak pilihan, kapan kita mau melangkah? Terlalu banyak pilihan akan menimbulkan apa? Kecemasan, keraguan, takut, bimbang. Nah, kita lihat di dalam bacaan ini, ketika Yakub mau pindah ke Mesir, dia melangkah dalam iman. Nah, pada waktu dia melangkah dalam iman, Tuhan berfirman kepadanya, Yakub, jangan takut. Yakub, jangan bimbang. Memang cerita Yusuf dulu membuat engkau jatuh sakit cukup lama. Kan jatuh sakit Yusuf ketika dia mendengar Yusuf kata sudah meninggal kan. Memang ketika kamu mendengar Yusuf dulu katanya diinformasikan sudah meninggal, kamu jadi daya ingat berkurang, kelemahan tubuh juga berkurang, kamu jadi orang yang ragu, kamu orang yang khawatir, kamu takut, kamu tidak bisa didekati oleh anak-anak, bahkan kamu selalu marah-marah. Tetapi sekarang kamu akan melihat anakmu yang dulu mati ternyata hidup. Dan sekarang aku telah menempatkan dia di Mesir dengan posisi yang sangat bagus. Ya bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang sangat menakutkan. Ya kan, waktu Yusuf dijual kan menakutkan. Ternyata ujungnya itu baik. Ibaratnya di ujung cemeti selalu ada emas. Orang itu selalu dibentuk dari pengalaman-pengalaman pahit.
Kalau kita makan manis-manis terus diabetes. Tetapi sesuatu yang pahit pasti dia obat. Hal orang manusia juga begitu. Kalau kita terlalu banyak mengalami rintangan, tantangan, kita akan ada banyak pengalaman, benar nggak? Ya? Kalau kita terlalu banyak pengalaman, pengalaman saya Pak Pendeta itu luar biasa. Ya. Dalam kunjungan tahun yang lalu kan, saya kan bertanya kepada Bapak Ibu kan, pengalaman kami dulu luar biasa peliknya, luar biasanya beratnya. Tapi ternyata dari pengalaman iman seperti itu, saya menemukan sebuah jalan yang luar biasa. Sama seperti yang dialami oleh Yakub dan Yusuf. Yusuf kan pada waktu itu sudah dikabarkan mati. Terus dia dijual. Berapa kali? 2 kali kalau nggak salah dia dijual. 3 atau berapa kali dia dijual. Jadi dia sudah lost kontak dengan keluarga. Kalau sekarang masih ada WA, masih ada polisi. Dulu sudah nggak ada lagi. Jadi nggak ada harapan lagi dia bisa kembali ke tengah-tengah keluarga. Tapi bagaimana Tuhan merendah dia? Bagaimana dia yang pertama anak manja? Kan dia anak manja dia kan? Dia anak manja, lalu tiba-tiba Tuhan mempersiapkan dia menjadi pribadi yang kuat. Hal yang sama kadang-kala kita juga begitu kan? Tuhan menempa kita di tempat yang sangat berat. Untuk apa? Membuat kita tangguh dan kokoh. Saya selalu katakan, orang yang melewati badai hidup yang berat, dia akan memenangkan pertandingan iman ini. Contoh Yusuf. Contoh Yakub. Apa alasannya? Ya, apa alasannya sampai Yakub begitu kuat menghadapi semuanya ini, sehingga dia bisa bertahan untuk hidup? Yang pertama, dia punya Tuhan. Ya. Dia memiliki Tuhan yang luar biasa. Yakub sendiri sadarkan bagaimana ketika dia berkelahi dengan kakaknya, siapa tuh? Tahu enggak? Kakaknya Yakub. Yang berkelahi itu, yang jual hak kesulungan. Esau ya. Bagaimana dia kemudian dia harus dia diusir. Dia harus keluar, lari. Mamanya suruh bilang, lebih baik kau lari. Dan dia harus mengembara. Bukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia mengembara. Dia kembali lagi. Dia membentuk satu rumah tangga yang luar biasa. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh oleh Yakub. Nah, pengalaman-pengalaman pahit itulah yang membuat Yakub kuat. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, setiap pengalaman pahit jangan pernah kita mengatakan itu akhir dari segala-galanya. Ya. Bagi bapak ibu yang ada di rumah, ya, bapak ibu yang ada di tempat ini, setiap pengalaman pahit jangan selalu kita mengatakan itu kehancuran hidup kita. Saya selalu katakan, setiap orang ditempa dengan pergumulan. Sama seperti emas. Murninya emas itu ketika dia melewati pembakaran yang sangat lama. Misalnya kalau emas 18 karat, dia dipanaskan tapi nggak terlalu lama. Tapi kalau dia dipanaskan lagi, dia bisa menjadi 20 karat. Dipanaskan lagi dengan suhu yang sangat panas, 22 karat. Dipanaskan lagi dengan suhu yang lebih panas lagi, dia menjadi emas murni, 24 karat. Dia melewati badai hidup yang luar biasa. Nah, ibu bapak juga demikian. Dengan kita melewati badai hidup yang berat, kita akan mengalami pertandingan iman. Jadi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Tapi jangan kayak si pemabuk tadi. Nggak ada arah. Kue. Bukan. Kue. Bukan. Hidup bukan seperti hitung kancing. Iya
Tidak. Iya, tidak. Kalau tiba-tiba kancing satu nggak ada. Hidup itu bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Hidup ini harus dijalani. Setiap tantangan harus dihadapi. Sama seperti footprint tadi di awal ibadah tadi. Dibilang Tuhan ketika jalan biasa, saya melihat ada dua jejak kaki. Dan saya yakin jejak kaki yang satu itu adalah saya, dan jejak kaki yang lain itu adalah Tuhan. Dan dia jalan di pasir kan? Oh, saya yakin itu jejak kaki yang satu Tuhan dan satu saya. Tapi Tuhan, ketika saya dapat pergumulan yang berat, kenapa saya tinggal melihat satu jejak kaki? Di mana jejak kakimu Tuhan? Aku butuh pertolongan darimu. Tetapi aku tidak mendapatkan. Aku cuma melihat satu pasang kaki. Padahal sebelumnya saya melihat dua pasang kaki dan saya yakin satu pasang kaki itu adalah Tuhan. Masa ketika saya membutuhkan sebuah pertolongan, saya cuma melihat kaki saya. Di mana kakimu Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Kadang-kala kita suka berkata begitu ya. Kalau dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong saya, aku sendiri. Aku kesepian. Semoga Oma nggak pernah bilang begitu. Ya Oma ya. Aku kesepian, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Padahal punya anak, padahal punya cucu. Aku sendiri. Memang anak-anak sudah ninggalin saya. Sudah nggak pernah perhatiin saya, padahal ada setiap saat. Tapi Oma nggak begitu, kan? Nggak. Puji Tuhan kalau Oma nggak begitu. Harusnya hidup kita seperti itu. Jangan cengeng. Dan kita, ibu-ibu, baru habis lihat film Korea, terus kita samakan film Korea itu dengan perjalanan hidup ini. Beda. Baru ada sedikit masalah, udah baperan. Mudah tersinggung. Gimana kita mau melangkah kalau kita sudah mudah tersinggung? Gimana kita mau langkah kalau baperan? Gimana kita mau langkah kalau cengeng? Gimana kalau kita melangkah terlalu banyak ngomong? Gimana kita mau melangkah kalau terlalu banyak menuntut? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu yang seperti si jejak kaki tadi. Di mana engkau Tuhan? Aku membutuhkan engkau. Tapi mengapa aku tinggal melihat aku yang berjalan sendiri di perjalanan hidup ini? Tapi akhirnya Tuhan menjawab, memang benar. Tadi kau melihat ada dua pasang kaki. Satu kaki itu saya, satu kaki adalah engkau. Kita dua berjalan bersama-sama. Tapi ingat, ketika engkau dapat masalah, dan engkau mengatakan, aku sudah meninggalkan engkau. Karena engkau mengatakan bahwa cuma ada satu pasang jejak kaki. Itu jejak kakiku, bukan jejak kakimu. Si orang ini bertanya, kalau begitu, di mana aku ketika engkau mengatakan itu adalah jejak kakimu Tuhan? Ketika itu aku gendong kamu. Dalam perjalanan hidup, ibu bapak, kadang-kala kita seperti itu. Oleh sebab itu jangan baperan. Jangan cengeng. Itu yang juga diminta oleh Tuhan kepada Yakub. Jangan takut. Kamu akan pindah dari mana? Dari Israel ke Mesir. Karena di Israel itu kan pada waktu ada 7 tahun kekeringan. Kan? Kamu akan pindah ke Mesir. Di sana anakmu siap menanti. Anakmu jadi orang kedua di Mesir. Kamu akan tidak akan pernah kelaparan kalau kamu berada di Mesir. Ayo pindah semua, seluruh harta kekayaan yang ada pada kamu pindah. Anakmu, anak mantumu, cucumu, ayo pindah. Orang-orang yang bekerja di tempatmu itu pindah semua. Jangan takut. Yang Tuhan butuhkan di dalam hidup kita, sama seperti judul khotbah kita, iman. Melangkah dengan iman. Kalau kita melangkah dengan kepastian, ya, melangkah dengan rasa percaya diri yang kuat, kita tidak akan pernah ragu tentang hidup ini. Buat Oma ya, buat anak-anak,
buat anak mantu, cucu-cucu sekalian, dan buat kita semua yang hadir di sini maupun ibu bapak yang ada di rumah. Ya. Jangan takut untuk melangkah ibu bapak, melangkah dalam Tuhan. Jangan pernah bilang, aduh saya jalan sendiri Pak Pendeta, saya sudah hidup sendiri, anak-anak sudah tinggalkan saya, anak-anak sudah lupakan saya. Enggak, bokeh. Anak-anak sudah lupakan ibu bapak, tapi kan kita masih punya Tuhan. Jadi jangan pernah berkata saya sendiri. Orang yang mau berkata sendiri hanya ada dua. Orang tidak percaya kepada Tuhan, dan yang kedua siapa? Mabuk. Cuma dua kan? Orang yang ragu melangkah dalam hidup ini cuma dua. Dia tidak percaya sama Tuhan. Kedua, mabuk. Betul enggak ini kue? Nyanda. Kotoran. Nyanda. Betul kan saya bilang tadi, udah tahu-tahu kotoran, udah tahu-tahu kue, saya bilang kau ambil kotoran. Karena mabuk kan dia tinggal bicara pada diri sendiri. Jadi hidup bukan sekedar pilihan kue atau kotoran. Tapi hidup adalah melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan katakan pada Yakub, Yakub, jangan takut. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, dengan siapapun engkau mengarungi perjalanan ini, aku akan selalu menyertai dan membimbingmu. Kekhawatiranmu, Alkitab bilang apa? Tidak akan pernah menambah sehasta panjang perjalanan hidupmu. Tapi kepercayaanmu kepada Tuhan akan menambah ribuan langkah ke depan untuk saya menjalani kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapa, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita akan berdoa, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kebesaran-Mu, berkat kebesaran-Mu,
kami boleh menjalani hidup ini dalam sebuah kepastian bahwa melangkah bersama-sama dengan Tuhan adalah sebuah jaminan untuk kami hidup, khususnya Tuhan, di saat kami menjalani hidup di tahun 2022 saat ini. Firman-Mu telah memberikan sebuah pencerahan kepada kami. Untuk sedikit pun kami tidak boleh bimbang dan ragu, khawatir, atau apapun itu. Sebab berjalan dalam hidup ini dengan melibatkan Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan membimbing perjalanan hidup ini. Ketika kami lelah, ketika kami mendapatkan banyak masalah, kami memang hanya melihat sepasang kaki. Dan sepasang kaki itu adalah kaki Tuhan. Dan ketika itu Tuhan yang menggendong kami. Kiranya perjalanan hidup kami menjadikan kami sadar bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan tidak akan pernah membuat kami takut untuk menjalani hidup ini. Tuhan Yesus bersama-sama dengan keluarga kami di sini, Oma Paulina Lumintaintang, yang pada tanggal 24 Januari yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun usia kepadanya. Ia boleh menginjak usia yang ke-70, sebuah usia berkat, usia iman. Karena selama 70 tahun ia jalani hidup ini, ia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ia berjalan dalam keyakinan iman yang penuh, walaupun dalam perjalanannya kadangkala ia ragu, kadangkala ia takut. Tapi hari ini, dalam 70 tahun perjalanan hidupnya, Tuhan tetap memberkati dan melindungi dia. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anak terkasih, Anthony dengan istri Sally, dan anak-anak Given dan Gerald. Given yang saat ini sementara di SMK dan sedang PKL, Tuhan menyertai keluarga kami ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga David dan Meske yang saat ini dalam perjalanan hidup, di dalam mereka menjalani hidup mereka berdua, mereka tetap memohon kepada-Mu Tuhan, agar mereka diberikan keturunan yang merupakan permohonan mereka kepada Tuhan. Dan bukan kehendak mereka yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam hidup rumah tangga David dan Meske. Kami percaya sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi di tengah-tengah keluarga David dan Meske. Dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan memberkati. Karena kekasih Alpius, Tuhan juga menyertai dia, memberkati perjalanan kehidupannya, sehingga dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepadanya, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang ia jalani, dalam perjalanan imannya, biarlah ia selalu berjalan di dalam Tuhan, berjalan tanpa ragu, berjalan tanpa takut, karena Tuhan bersama-sama dengannya. Anak-anak terkasih, Tuhan memberkati dari Oma Paulina dengan anak-anak, dengan para mantu, cucu-cucu terkasih. Kami mau berdoa juga buat kakak dari Ibu Paulina, yaitu Bapak Dance Siwu, dalam pemulihan dari sakit yang ia alami. Kami serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Bapak Dance Siwu di dalam pemulihannya. Tuhan memberikan yang terbaik. Keluarga Oma Paulina Lumintaintang dengan keluarga mereka masing-masing, kiranya kasih kebesaran Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk anggota jemaat sektor pelayanan 11, Oma Ludang, Oma Sorongan, Oma Mambo, Oma Kapo, Oma Naomi, Oma Sekeo.
Opa Mantiri, Opa Ongir Walu, Opa Rompas, dan Opa Tua Patinaya. Tuhan memberkati para lansia yang ada di jemaat kami, mereka yang sakit dan dalam proses pemulihan. Mau berdoa bagi Bapak Forsan dalam pemulihannya, Saudari Hermin dalam pergumulannya. Kami percaya Tuhan akan menyertainya. Ibu Leli Ludang dalam pemulihan, Ibu Mary Siregar yang baru keluar dari rumah sakit untuk sakit yang dialami, Ibu Mamuko dalam pemulihan. Berdoa bagi Bapak Jeski Koyongian yang masih di rumah sakit menunggu operasi, dan anak terkasih Jason Koyongian yang mengalami kelainan jantung yang saat ini berada di harapan kita. Tuhan, Engkau menyertai beberapa bapak, saudara, saudari, ibu-ibu yang dalam sakit dan dalam pemulihan mereka. Setiap saat kami tidak pernah berhenti berdoa untuk mereka. Setiap saat mereka juga berdoa kepada Tuhan. Mereka memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, dan mereka percaya dengan iman yang mereka miliki, mereka akan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa bagi kami yang hadir dalam persekutuan ibadah di rumah keluarga Oma Paulina di tempat ini. Mau berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berada di rumah masing-masing. Kami mau berdoa untuk Ibu Korse kami yang ada di Manado karena duka cita yang mereka alami bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan keluarga yang ada di Manado. Tuhan memberkati mereka sehingga di dalam duka cita mereka dapat pimpinan penyertaan dari Tuhan. Hiburlah mereka Tuhan, dan mereka akan melihat bahwa apa yang dialami terhadap orang tua mereka akan semakin kuat sebagai keluarga, sebagai kakak beradik, bersama-sama dengan orang tua terkasih mereka. Kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap bersama-sama dengan keluarga kami ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Jatipur dari sektor 1 sampai sektor 16. Tuhan menyertai perjalanan pelayanan untuk ibadah perdana kami di sektor-sektor. Tuhan menyertai kami seterusnya. Tuhan, masyarakat di lingkungan sekitar keluarga Oma Paulina di tempat ini, kami mau berdoa juga untuk mereka. Kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap menaungi mereka. Proses untuk vaksinisasi yang sementara terjadi, baik untuk vaksin pertama, kedua, dan booster, kiranya bisa berjalan dengan baik, sehingga terjadi herd immunity yang lebih luas terjadi di negara ini, sehingga pandemi akan berakhir menjadi endemi untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami dengan satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
ucapan syukur. Mengucap syukur lahir dari hati yang memahami bahwa apa yang kita miliki hanya bersumber dari Dia, Allah, Sang Pemberi berkat kehidupan. Mengucap syukur lahir dari hati yang bisa melihat bahwa semua yang kita miliki berasal dari Dia, Sang Pemberi berkat. Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan penuh sukacita terhadap kami. Kita satu dalam doa. Apa yang kami sudah berikan lewat persembahan syukur pada malam hari ini kiranya dapat digunakan untuk pelayanan-Mu, jemaat-Mu GPB Jatiban. Inilah doa syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah, jalanilah kehidupanmu
dengan penuh ketaatan kepada Kristus Yesus, Tuhan yang kita imani. Berdirilah teguh dan jangan goyah, walau badai hidup menerpamu, sebab Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertaimu melintasi waktu kehidupan sampai Ia datang kembali. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta di dalam penyertaan melalui persekutuan Roh Kudus, menyertai keluarga kami di sini, menyertai ibu bapa, saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu dan jemaat, baik yang ada di rumah maupun di rumah ini, silakan duduk kembali.
kasih ya Tuhan, sudah pada malam hari ini keluarga Natal yang menyenangkan dalam berjalan dengan baik dan tertib, dan juga akan melanjutkan ibadah ini pada malam hari sampai tetap hidup bahagia setia pada Tuhan. Inilah doa permohonan dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Foto bersama. Mana foto bersama di mana? Ada apa? Foto bersama. Terima kasih. Saya basah. Halo, Ibu, coba kameranya. terima kasih semuanya. Difoto dulu dong. Yang lain di sini, yang lain di situ. Kasih ini aja. Halo. Oh, sudah banyak kok. Kita sendiri aja. Yang lain di sini. Bagi-bagi. Mau sana ke sini doang, masih bisa nih. Iya, masih bisa sini. Ada sini Jo. Sini berlima. Kamu Oh iya yang depan. Sudah belum? Ya, di nomor yang ini. dapat. Ayo, Jangan kabur. Luis tanya. pulang Jo, pulang. Lagi Kiri Jo. ulang, kabur. Kabur, ulang. Di. Ayo. Ya. Oke. Udah, terima kasih. Oh, ada paten. Terima kasih semuanya. Oke. Selamat malam Pak Bentara. Selamat malam. Lea, Ada Bung Polsek. Lea. Lea. Salam ya semuanya. Menu kakak menu. Salam semuanya. Tante Leli. Mohon maaf bisa Ikutan. Hujan kan mamnya basah. Kita putar balik tadi hujanan Pak Bintara, terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana? Terima kasih. Ini soalnya speakernya dimatiin, mana speakernya? Kita mau korban. Seboleh tetap. Mana nih speaker? Iya, mana? Ya, Bu Mona pamit. Salam Bapak Pendeta kasih. Kita mau korban. Ya. Alena, terima kasih. Baik, kita cek alam juga jangan banyak-banyak. Iya. Tia. Iya. Makasih. Leli, apa kabar Leli? Lea enggak ada. Ya Oh, Leli. Leli. Apa kabar?
Sehat, Leli. Ya, Leli sehat ya. Masa dua orang. Margarita. Margaret, Joyce, Dodo. Mami aja basah. Selamat malam, Margareta. Iya. Iya, kita mau Minta ini kota khotbah. Lena yang mengawas nggak bisa hadir ya. nanti itu ya. Magdalena, Nona. Coba tuh tanya. Iya, Jerry, makasih. Yang sakit kemarin. Doain ya. Jumat pagi udah nyampe. Oke. Ada Messi. Oh ya, udah boleh mati ini. Yo, dadah.